Saya ucapkan itu bukan fitnah tapi fakta. Termasuk di kepolisian, mereka tidak mungkin menangkap orang atau memanggil orang yang tidak bersalah gitu. Ketika polisi itu memutuskan untuk memanggil atau nanti statusnya dinaikkan jadi tersangka, pasti ada unsur pidananya. Tidak mungkin polisi kemudian di press conference yang dilakukan sama Desa kemarin sudah melihat kan tayangan seperti apa, tanggapannya seperti apa? Tanggapannya saya sih kayak yang apa ya, ya orang kenapa gitu, kayak what's wrong, kayak apakah sudah kehilangan akal, gelap mata karena dia sudah melanggar ibaratnya tuh kode etik pers, kemudian dia juga ada melanggar undang-undang ITE ya, pidana. Di situ mulai dari merekam video tanpa izin, menyebarkan, mendistribusikan video yang bersifatnya pribadi, dan ada hal-hal yang sebetulnya itu tidak boleh dipublikasikan ke publik, itu milik penyidik gitu. Dan itu kan bukan CCTV, dan yang pastinya itu juga video yang tidak objektif gitu. Jadi di sini sih saya sangat kaget ya, dia sangat seceroboh itu, karena pastinya dengan adanya seperti itu saya akan memproses dengan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Apalagi yang dia sebarkan ini adalah video edit-editan, ada kata-kata yang ditambah-tambahkan, ada kayak subtitle ya, itu kan berarti sudah jelas diedit. Kemudian ada yang dipotong-potong, ada beberapa adegan yang tidak ada. Tadi kan mungkin apa ya namanya tuh, apa ya, aku sih ngelihatnya kayak yang udah hopeless kali ya, dia udah dipanggil 2 kali mangkir, jadinya berusaha gimana caranya untuk menjatuhkan dan membuat nama saya jelek gitu kan. Dan di sini saya lihat juga dia benar-benar merasa dirinya korban, dan saya adalah pelaku, Dokter Siska pelaku dengan percaya diri. Itu pun sebenarnya sudah mencemarkan nama baik saya gitu, karena belum ada putusan pengadilan kalau saya ini adalah pelaku dan saya bersalah gitu. Di sini kita negara hukum, asas praduga tak bersalah, makanya saya sendiri pun tidak akan merasa oh saya korban, enggak. Aku tidak akan I don't do play victim gitu. Karena menurut saya seorang yang baik itu, lelaki sejati, perempuan yang hebat itu, dia tidak akan berdrama dan tidak akan merasa dirinya itu korban ibaratnya tuh. Kalau gitu kan dia menyalahkan orang lain. Kalau saya sekarang karena sudah ada di proses hukum, jadi saya akan serahkan semuanya ke orang-orang yang mengurus kasus saya gitu. Pada akhirnya nanti yang menjatuhkan siapa pelaku, siapa korban, biarlah adalah hakim gitu. Jadi nanti diputuskannya oleh hakim siapa korban, siapa pelaku. Kalau saya sendiri sih tidak bisa judgmental gitu kan ya. Kayaknya sebagai manusia ini kita nggak boleh judgmental, dia pelaku, saya korban. Tidak, apalagi kita sudah menyerahkan hal ini ke proses ke kepolisian, otomatis kita harus percaya kepada mereka gitu. Kalau memang saya salah, otomatis ya pasti saya juga akan diadili seadil-adilnya. Saya siapa sih? Sekarang seorang jenderal aja bisa ditahan, apalagi saya seorang rakyat jelata gitu loh. Jadi di sini ketika dia skeptis terhadap kepolisian, seharusnya introspeksi diri gitu kan ya. Karena yang namanya bukti-bukti untuk tindak pidana segala macam itu, fakta-fakta dan bukti hukum tuh harus terang benderang, lebih terang dari matahari. Jadi kita tidak bisa apa ya namanya tuh
jemput paksa orang, tangkap orang tanpa ada unsur-unsur pidananya. Jika dia sudah naik penyidikan, kemudian SPDP sudah keluar, sudah dipanggil, berarti memang ditemukan unsur pidana gitu. Nah, di situ kan saya melihat dia merasa playing victim dan dunia ini tidak adil gitu. Hello, Anda ini laki-laki loh, gitu kan ya. Di sini meskipun dia bukan laki-laki pun sebenarnya yang terjadi di sini itu visumnya bermasalah karena dia tidak pernah melakukan pemeriksaan luka-luka. Dia datang untuk kontrol saraf kejepit gitu loh. Makanya ada masalah dengan visum dan rekam medis dia karena dia datang untuk kontrol saraf kejepit, di mana kontrol saraf kejepit itu terjadi bukan karena saya, memang sebelumnya juga sudah memiliki saraf kejepit gitu kan ya. Misalnya dia bilang oh begini saya tidak, mana buktinya, kalau saya cekik mana buktinya. Sekarang aduh maaf ya, CCTV untuk Brigadir J aja awalnya tidak ada kan, tapi Verdi Sambo aja bisa ditetapkan tersangka. Jadi yang namanya bukti itu bukan hanya dilihat dari video, apalagi itu videonya video yang tidak objektif, video yang direkam oleh adeknya yang suka-suka dia mau ngerekam bagian apa. Ada beberapa bagian yang merugikan kakaknya ya dia tidak rekam atau dipotong, karena di sini dia juga ada 7 bagian yang dipotong-potong yang dibagi-bagikan ke media. Makanya sebenarnya lucu saya melihatnya karena dia ini seperti akan menyerang, tapi serangan itu akan balik ke dia seperti bumerang. Jatuhnya itu mencoba menjatuhkan orang lain tapi malah dia yang jatuh. Nah ini pun sama, ketika dia melakukan serangan dengan menyebarkan berbagai menurut dia bukti yang diedit-edit, bukti yang tidak objektif, dan bukti yang tidak menggambarkan kejadian dari awal sampai akhir. Ya itu kan saya sendiri kan juga punya video versi saya itu, dan saya juga sudah menyerahkan bukti-bukti itu ke penyidik, tapi tidak perlu menjadi konsumsi publik. Kenapa? Karena saya sudah percaya kepada kepolisian. Nanti kalau misalnya saya bocorkan berarti di situ pihak kepolisian akan tersinggung, gitu kan ya. Nah ini saya juga kenapa tim mereka gerak cepat, karena dari pihak saya pun gerak cepat untuk memberikan bukti-bukti, saksi-saksi, visum, dan yang terutama itu adalah visum. Ketika kita kalau misalnya kita melaporkan penganiayaan tanpa visum, itu sama saja kita nuduh orang maling tapi nggak ada barang yang untuk malingnya gitu. Untuk masalah visum ini, saya kan dokter, jadi saksi ahli untuk visum, pemeriksaan fisik secara fakta medis itu adalah seorang dokter. Makanya di sini saya paham sekali nih, kalau urusan penganiayaan itu dokter ini selalu dilibatkan sebagai saksi ahli gitu loh. Jadi intinya di sini kalau mau urusan pasal 351, 352, dokter juga udah ibaratnya di luar kepala, karena saya juga dulu dinas di Bidokes Polda Metro Jaya. Makanan sehari-hari saya itu ya bikin visum et repertum segala macem. Nah di sini saya ketahui kalau visumnya dia ini bermasalah, makanya telat penanganannya, karena kan polisi juga menangani berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang ada gitu. Sekarang dia seolah-olah tidak percaya, seolah-olah merasa dunia ini tidak adil gitu. Dan sebenarnya sih di sini di Indonesia ini kita sebagai perempuan memang lebih dilindungi dengan adanya Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak, dengan adanya Komisi Nasional Perempuan. Di situ jelas untuk melindungi perempuan, anti kekerasan, anti pelecehan, anti ini, anti itu. Tapi di negara kita tidak ada kan Komnas laki-laki.
gitu. Berarti di sini bahkan di kepolisian sendiri ada divisi perlindungan perempuan dan anak gitu loh. Jadi mungkin di sini juga dilihat saya ini juga perempuan, dan kebetulan fakta-fakta dan bukti-buktinya dari tim rumah sakit saya juga lebih cepat, otomatis penanganannya juga lebih cepat karena fakta-fakta yang saya berikan kepada polisi pun cepat gitu. Waktu dulu saya diklarifikasi bulan Juli kalau nggak salah, saya kan juga dipanggil, saya memenuhi panggilannya. Saya tanya itu visumnya memang sudah ada, kok saya dipanggil, bilang iya nih dari pihak rumah sakit dia belum keluar, lama juga. Jadi sebenarnya penyidik mereka itu tersendat dulu di visum, tapi kalau saya lihat dari pembicaraan dia seolah-olah kok dia sudah naik penyidikan kayak orang yang iri gitu loh. Tapi ibaratnya tuh sekarang pun alhamdulillah kasus saya ini juga dikawal oleh Komisi Nasional Perempuan dan juga Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak. Oke. Gitu loh. Nah, dengan adanya kemarin press call itu kan sempat ada bukti berupa video yang dibagikan ke beberapa media. Nah, Dokter Siska sendiri itu mengalami kerugian apa sih yang sudah dirasakan hingga saat ini dengan adanya penyebaran video tersebut? Iya, itu kan menggiring opini karena di situ videonya hanya sepenggal-sepenggal dan tidak memperlihatkan dari awal sampai akhir. Gitulah, makanya saya juga menghibau kepada media yang sudah diberikan flash disk sama dia, tolong jangan di-up, biarkan proses di kepolisian berjalan dan hargai saya karena saya tidak mengizinkan. Itu bersifat privacy, lokasinya juga di kamar, bukan di tempat publik, tidak ada CCTV. Berbeda ya dengan CCTV, kalau CCTV kan publik, ibaratnya tuh oleh orang-orang siapa saja boleh mengunjungi. Ini kan di dalam kamar, direkam oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab, karena merekam tanpa izin saja itu sudah bisa kita pidanakan, apalagi menyebarluaskan sesuatu yang isinya itu tidak objektif, diedit-edit, dipotong-potong. Kemudian ada beberapa adegan yang ketika dia agresi terhadap saya tidak ada gitu loh. Intinya di sini dia betul-betul merasa playing victim, dan di situ dari video tersebut saya yang dipojokkan gitu loh. Tapi di sini saya juga ingin memberikan edukasi kepada kalian yang mungkin mendapatkan video dari dia yang disebarkan oleh orang yang bersangkutan langsung, untuk berpikir lebih dari kedua sisi dan tolong berpikir sebenarnya siapa sih yang ingin betul-betul menjatuhkan. Karena kalau misalnya memang di sini kan terlihat sekali dia kayak secara tidak langsung memang ingin mencemarkan nama baik saya. Itu di situ juga sudah jelas sih, sudah ada kata-kata banyak saya temukan pencemaran nama baik, dan nama saya juga banyak disebut gitu ketika ditanyakan oleh media dan dijawab oleh dia. Dan di situ juga jelas muka saya juga kan dipertontonkan ke media gitu. Jadi di sini saya sangat dirugikan secara nama baik ya, reputasi gitu loh, seolah-olah saya ini pelaku gitu. Padahal Indonesia ini asas praduga tak bersalah. Kita tidak bisa judgmental dia pelaku, tidak. Semua ada proses hukumnya. Saya belum diadili loh. Jadi saya ini bukan pelaku, tersangka saja saya belum, status saya masih saksi gitu. Jadi tolonglah itu untuk yang mendapatkan video flash disk yang disebarkan oleh dia, baik dari media, saya harap jaga privasi saya dan jangan disebarkan karena itu bukan video yang objektif. Ada beberapa yang dipotong, adegan-adegan yang mungkin ibaratnya bisa memojokkan dia tidak dimasukkan gitu. Jadi
lebih baik ikuti saja proses hukumnya dan nanti dilihat, karena yang berhak untuk menghakimi itu adalah hakim, bukan kita sebagai pelapor gitu. Silahkan hakim yang menghakimi, bukan diri sendiri, bukan media, bukan netizen gitu. Ibaratnya tuh netizen boleh beropini, tapi kan tujuan dia menggiring opini ke arah yang tidak benar, menggiring opini seolah-olah dia saja yang benar. Kalau saya pribadi nanti saya serahkan semuanya ke pihak kepolisian gitu loh. Jika nanti saya dinyatakan bebas, ya saya senang. Kalau dinyatakan ternyata saya bersalah, ya saya ikuti saja proses hukumnya gitu. Jadi saya akan menghargai apapun keputusan dari proses hukum gitu. Jadi kalau saya sih tidak percaya diri, saya korban, dia pelaku, tidak gitu. Saya tidak akan berdrama, saya tidak akan memberikan air mata buaya. Mungkin awal-awal saya sedikit kecewa dulu, sedih gitu. Kalau sekarang sudah terbiasa. Jadi ini menurut aku adalah the problem make me good gitu. Jadi menurut aku problem itu kita jadikan sesuatu pembelajaran hidup gitu. Jadi pelajaran ternyata ada orang yang pembohong segala macam, dan kalau kata dia bilang saya banyak fitnah, oh enggak, saya nggak pernah memfitnah dia ini itu. Semua hal yang saya ucapkan itu bukan fitnah tapi fakta. Termasuk di kepolisian, mereka tidak mungkin menangkap orang atau memanggil orang yang tidak bersalah gitu. Ketika polisi itu memutuskan untuk memanggil atau nanti statusnya dinaikkan jadi tersangka, pasti ada unsur pidananya. Tidak mungkin polisi mengorbankan karirnya untuk aku. Kalau misalnya itu kan dia tidak ada unsur, nggak mungkin dong. Kalau dia memang betul-betul korban seperti yang dia bilang, tidak mungkin seorang polisi akan menjemput atau misalnya memanggil dia atau menaikkan ke tahap penyidikan. Karena jika naik ke tahap penyidikan berarti sudah ditemukan unsur pidana gitu. Di situ saja sebenarnya sudah ibaratnya tuh berarti yang saya berikan itu bukan fitnah gitu. Berarti fakta-fakta yang itu sudah ada, mulai dari fakta medis, kemudian saksi ahli, kemudian saksi-saksi yang melihat, kemudian bukti video dan foto-foto babak belur saya gitu kan ya. Dan di sini juga banyak saksi juga. Setelah saya dari Bogor, dari lokasi syuting, besoknya badan aku babak belur biru-biru. Ibaratnya masa saya menyiksa diri saya sendiri? Tidak. Dan di situ juga kan ada keterangan ahli yang menentukan itu luka karena apa gitu kan ya. Masa saya waktu itu kan saya ada pertikaian dengan dia gitu kan ya, otomatis ya di situ sudah adalah suspeknya siapa. Makanya saya bilang di sini ke dia, saya bilang dia suspek ya, bukan pelaku. Kenapa saya bilang suspek? Karena belum ada putusan dari pengadilan, belum ada putusan dari hakim. Jadi saya bilang suspek, kecurigaan kan terhadap orang tersebut, suspek. Jadi bukan pede seperti dia, saya korban, dia pelaku. Itu menurut aku childish ya, dan tidak gentleman. Karena seorang lelaki sejati itu dia akan mengakui ketika dia salah. Dia bilang saya nggak ngapa-ngapain, katanya lihat aja di video, mana buktinya, kayak itu ya Ustadz Zohmed ya, mana buktinya. Ya menurut aku sih nanti bisa dilihat kan dari fakta-fakta persidangan dan fakta-fakta hukum nanti. Karena kalau saya sih kayaknya sudah menutup jalan damai, sudah terlalu banyak juga dia di dua orang ini menghancurkan reputasi saya mengenai fitnah produk saya mengandung merkuri, sindir-sindir ya, bilang dokter abal-abal segala macam.
kadang orang itu begini, kesalahan orang lain di seberang lautan, seberang kuman, di seberang lautan sebesar kuman terlihat, tapi kesalahan diri sendiri sebesar gajah di pelupuk mata tidak terlihat. Itulah sebenarnya. Sekarang gini, awal-awal kan yang memercik api kan dia. Ibaratnya tidak ada asap kalau tidak ada api. Dia kan yang niatnya ingin menghancurkan saya. Saya sudah mendapatkan ancaman-ancaman. Saya akan menghancurkan hidup kamu, izin praktek kamu akan dicabut, saya akan sebarkan video, dan ternyata video itu sudah disebarkan. Jadi ancamannya sudah terwujud sebenarnya. Itu sudah ada ancaman-ancaman dari dulu gitu kan ya. Di situ kan berarti memang niat dia ini sudah tidak baik dari awal, dan terbukti dengan dia merasa dianiaya oleh saya dan melaporkan duluan gitu kan ya. Melaporkan duluan dengan bukti video, sedangkan dan rekam medis kontrol saraf kejepit bukan visum gitu kan. Jadi dia melaporkannya itu modalnya itu. Waktu itu kan waktu diklarifikasi saya tanya dasar dia laporan apa, saya ditunjukin videonya, dan waktu itu juga bahkan sebenarnya dari penyidiknya ada loh adegan yang saya dibanting ke kasur, itu dari video yang direkam oleh si AW ini ya, adiknya si KH ini gitu loh. Nah makanya sebenarnya saya sangat nggak tahu sih, nggak kaget juga, karena dia orangnya memang jarang ketika dia salah dia tidak mau mengakui. Contoh lah yang sudah terjadi dan sangat viral, ada nih video syur dia dengan LL, foto-foto mesra dia dengan LL di mana-mana, ulang tahun di rumah sakit di mana-mana, itu videonya tuh kan tersebar kan gitu. LL sudah mengakui kalau dia ini adalah pacarnya gini gitu, tapi dia di mana-mana ditanya di media TV ini tuh tidak mengakui, padahal itu jelas loh ada buktinya, sampai video syur cium-cium itu aja udah jelas loh. Ibaratnya tuh ada bukti, dia tidak mengakui, udah jelas-jelas ada bukti aja dia tidak mengakui kalau dia pernah pacaran sama LL. Jadi ketika sekarang pun dia tidak mengakui, sebenarnya saya sudah tidak heran karena itu sudah terjadi sebelumnya. Hal itu tuh, jadi kalau dia memang orangnya ketika salah ini nggak pernah mau mengakui dan ya nggak pernah minta maaf. Itulah yang saya alami juga ketika saya mengetahui dia ada main sama cewek lain, udah sampai ceweknya datang ke klinik aja tidak ada kata maaf dari dia gitu. Jadi ya udah, kalau kamu masih mau lanjut, kalau enggak ya udah nggak mau dibahas itu, dan tidak ada kata maaf gitu. Jadi dia ini orangnya merasa dirinya paling benar. Itu susah sih, karena sebenarnya kalau orang bijaksana itu benar itu menurut orang lain, bukan menurut dirinya. Makanya saya pun di sini saya nggak bilang saya benar, saya korban, enggak. Makanya saya di sini jawaban saya, nanti ikuti saja proses hukumnya dan kita lihat bagaimana putusan dari hakim. Betul tidak? Betul. Iya. Jadi saya tidak akan bilang saya di sini korban, dia pelaku, tidak. Saya bilang dia suspek. Tapi ya nanti kita lihat aja apakah dia dari tersangka nanti menjadi terdakwa atau misalnya ini. Yang pasti ikuti saja, saya menghargai proses hukum yang berlaku, dan yang pasti saya yakin polisi ini memberikan transparansi yang setransparan-transparannya, dan mungkin mereka ada sedikit atensi karena saya ada dikawal oleh Komisi Nasional Perempuan. Yang pasti Komnas Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, mereka itu tidak akan mengawal saya kalau saya tidak memberikan bukti-bukti. Mereka kan mendampingi aku karena aku juga memberikan bukti-bukti ini, bukti itu gitu kan. Saya juga kan ngasih bukti-bukti ke mereka, makanya akhirnya diterima kan dengan baik. Jadi bukan hanya berdasarkan omongan tim Komnas, tim kementerian, saya mendapatkan kekerasan begini, akhirnya mereka kawal saya atau membantu saya. Tidak, saya juga harus memberikan
bukti-bukti, fakta-fakta medis, fakta-fakta hukum kepada pihak mereka, dan akhirnya mereka memberikan pendampingan psikologis, memberikan asesmen, kemudian mereka juga ada memberikan konsultasi-konsultasi, kemudian juga ya itu tadi mereka juga ada memberikan surat juga kan ya kepada pihak kepolisian. Karena apa? Mereka pun memberikan asesmen. Jadi tidak hanya karena saya lapor terus langsung dikawal, tidak, mereka juga memberikan asesmen, ditilai mana bukti dan fakta hukumnya, dan mereka juga membandingkan dengan fakta hukum orang yang saya laporkan ini gitu kan. Dia juga lapor tapi kan dilihat, dibandingkan nih yang mana nih yang, karena sebenarnya gini logikanya, korban itu yang mengalami luka lebih parah, betul tidak? Gitu loh. Di situ mereka bandingkan mana nih yang luka-luka gitu. Di sini saya dengar dia juga kan ada diberhentikan kan dari kerjanya gitu. Dan saya juga sudah tahu dia juga sudah memperlihatkan video-video itu ke teman-teman kerjanya, ke manajemen, kemana-mana dia perlihatkan, karena ingin memberikan pembenaran diri kan. Akan tetapi kenapa diberhentikan kalau dia memang posisi dia 100% korban, terus posisi dia sudah paling benar, kenapa pihak perusahaan dia memberhentikan? Berarti kan di situ mereka memiliki penilaian yang berbeda. Berarti mereka merasa tidak mau nih nama baik perusahaannya tercemar gara-gara satu karyawan ibaratnya rusak cuman karena nilai setitik rusak sebelanga gitu kan. Makanya mungkin ada pertimbangan-pertimbangan khusus yang dirasa menurut mereka ini sangat gak rasional gitu loh. Nah itu tadi sih kalau aku sih ngelihatnya dia udah hopeless kali ya, udah mau dari Humas Polres Bogor berbicara akan dijemput jika dia tidak kooperatif. Karena setahu saya juga dia sibuk, kan dia juga sudah tidak kerja. Sibuk apa gitu kan? Kalau memang merasa benar, kenapa nggak didatangi gitu kan? Berarti kalau dia tidak kooperatif, tujuannya apa? Dia mau melambat-lambatkan kan, mau ada obstruction of justice. Mungkin harapannya laporan dia bisa naik atau gimana, karena memang laporan dia sampai saat ini belum naik gitu. Kenapa belum naik? Ya itu tadi, karena masih ada bermasalah dengan bukti-buktinya dia gitu. Nah di sini saya juga kurang tahu apakah pengacaranya tidak memberikan follow up, tidak memberikan pengarahan. Kalau saya sendiri pun kan saya tahu ibaratnya visumnya itu bermasalah gitu kan ya. Nah di sini sebenarnya dia harus introspeksi diri, karena sebenarnya orang yang paling bijaksana dan pintar itu dia tahu posisi dia gitu. Ketika dia benar, ketika dia salah, dia akan introspeksi diri. Jadi ketika ada terjadi sesuatu kepada diri sendiri, tidak akan pernah menyalahkan orang lain. Contoh, ketika dia diberhentikan oleh perusahaan, dia tidak akan menyalahkan perusahaan, dia harus introspeksi, bercermin, what's wrong with me, kenapa orang ini sampai memberhentikan aku gitu. Jadi jangan menyalahkan orang lain, kita harus introspeksi diri, harus melihat loh, bercermin, ada apa ya dengan salah, apa yang harus saya perbaiki gitu. Kalau yang saya lihat dia terlalu merasa dirinya itu paling benar gitu. Kalau di sini saya sih tidak merasa saya paling benar, makanya saya ikuti proses hukumnya. Kalau bilang dirugikan, saya pasti dirugikan, dan kalau secara material dirugikan, sudah jelas itu ada kontrak yang masih berjalan sampai 2023, produk itu diputuskan secara sepihak. Padahal kan saya sudah keluar modal yang tidak sedikit. Kemudian juga ada beberapa prestasi kontrak brand ambassador yang tidak tuntas. Itu juga saya dirugikan karena kan materi saya sudah ada masuk transferannya ke dia gitu. Nah di situ sudah jelas-jelas loh, ada hitam di atas putih bukti. Apakah itu saya bisa dikatakan korban atau apa? Biarkan kalian saja yang menilai. Dan untuk urusan penganiayaan ini saya juga kan sudah memberikan fakta medis, fakta hukum, foto-foto, video, saksi ahli, saksi orang-orang sekitar yang melihat gitu loh. Makanya di sini sih ketika dia berusaha untuk menggiring opini seolah-olah saya yang salah, saya harap
pemirsa dan netizen harus berpikir lebih smart gitu. Videonya apakah video tanpa edit, apakah itu CCTV, siapa yang mengambil video itu, karena di sini kan ada kepentingan pribadi karena orang yang mengambil video aja hubungan darah. Satu hal lagi, di dunia hukum ketika saksi itu adalah saudara kandung itu tidak sah. Itu saya bisa mengajukan eksepsi untuk saudara kandung kan tidak bisa dijadikan saksi gitu. Dia kan saksinya itu kan saudara kandung dia kan, saudara seibu sebapak. Itu kan dalam hukum tidak bisa dijadikan saksi kalau saudara kandung gitu. KH sendiri kan ini kan melaporkan tuduhan atas kekerasan, dan sementara dari dokter Siska sendiri itu juga melaporkan atas Iya. tuduhan apa? Saya melaporkan penganiayaan, kemudian perbuatan tidak menyenangkan 351, jungto 335, juga penipuan dan penggelapan di Polres yang berbeda. Oke, tanggapan dokter Siska sendiri terhadap mangkirnya KH sendiri terhadap panggilan pengadilan itu gimana? Bukan pengadilan ya, polisi. Kepolisian. Tanggapannya ya katanya dia bilang berani karena benar. Terus saya juga pernah melihat pernyataan dia sebagai warga negara yang baik, kalau dipanggil saya bakal datang. Ini kenyataannya apa yang dia ucapkan tuh tidak sesuai dengan aksinya. Dia pernah menyatakan sebagai warga negara yang baik, ini negara hukum, ketika saya dipanggil saya akan datang katanya. Tapi ini laporan saya di Taman Sari di sini di Jakarta Barat, perkara penipuan tidak pernah didatangi. Kemudian juga yang kemarin sudah naik penyidikan loh, karena kalau masih klarifikasi nggak datang juga nggak masalah kali ya, tapi kalau sudah naik penyidikan itu kalau nggak datang 2 kali pasti ada surat perintah membawa paksa gitu loh. Makanya di sini saya melihat dia terlalu percaya diri sebagai korban atau apa gitu loh, sampai atau dia juga sombong gitu, antara sombong, antara takut, antara terlalu percaya diri sebagai korban, saya sih kurang tahu ya. Tapi di situ seolah-olah meremehkan hukum gitu. Terus giliran udah ada statement dari kepolisian dijemput mewek-mewek ya kan. Air mata buaya guys. Dokter Siska ini mau klarifikasi tentang semacam di video itu kan ada katanya dokter hamil, nah mau klarifikasi tentang itu dong. Iya, gua nggak mau jawab itu. Itu ini tolong nggak diituin. Oke, siap. Kau skip. Next. Skip. Mungkin selanjutnya seperti apa sih dok? Kan aku tadi udah bilang aku nggak mau jawab masalah sensitif. Gak apa-apa, kita berbukti aja dok. Jadi Nggak mau. ya. Jadi mungkin dok ke depan mungkin seperti apa, ini kan udah mangkir ya. Terus tapi sementara besok dia dipanggil ke salah satu acara televisi juga nih dok. Mungkin Dia dipanggil. Iya, di Ordo. di Rumpi. Mungkin gimana dok? Oh. Jam 3 sampai jam Kapan? Besok pagi. Besok siang sorry. Mungkin Oh. seperti apa dok menanggapinya, ini kan udah mangkir tapi Oh dia tahu dari mana di TV. dia? Itu siapa yang iniinnya? Penny Rose. Penny Rose, Rumpi. Oh Dia malah dijemput berkuar-kuar di paksa. beberapa talk show, Iya. live lagi gimana tanggapannya. Sementara kan ini Oh. dia mangkir. Dia Gimana mungkin mungkin nggak bisa tanggapan datang, dokter kan sendiri? jemput sedang Oh. kayak gini dia datang, tanggapannya bagaimana? Jemput paksa kan enggak nanti? Oh jadi dia besok ada Besok live. Ada live jam 3 sampai jam 4. Malah jadi lalu lalang di televisi kan, sementara Ah. kasus ini kayak gini. Itu mungkin Kayak kesannya dokter gimana? Nyari panggung ya. Gimana dok? Gimana menanggapinya? sih? Coba dok. Ini orang dipanggil polisi. Coba itu aku mau lihat dong, kirimin ini Ya. aku mau lihat. Iya, Aku kirim ya. ditanggapin dulu aja dok. Tanggapin aku kirim. Oh ya, dia nanti bakal sebar video kali ya di situ ya. Iya, makanya mungkin dokter menanggapinnya gimana nih, mumpung besok dia akan tampil, dokter menanggapnya seperti apa nih hari ini? Oh, ya berarti ini orang penuh kepalsuan ya, katanya itu nggak sakit lah, ngaku-ngakunya sakit, sibuk gitu. Ini kok berlalu lalang untuk ini kan bukan bukan yang urgent gitu kan. Apa tampil di stasiun televisi itu biar cari panggung? Iya. Cari uang atau gimana sih? Mungkin dua-duanya, cari uang dan cari panggung kali ya, gitu.
Tapi ngomong-ngomong aku juga ada diundang deh kayaknya. Jangan mau kalah dok. Terus Oh iya nih ada nih Rumpi No Secret. Oh udah ada laporan dok. udah ada laporan tuh. Ada. Dokter kapan dipanggil? Aku Rumpi juga bukan sih ya itu tadi. Itu kapan dokter? Jangan diamprokin, kalau diamprokin gimana tuh? Dok, Mana kalau sih? bisa nanti diketemukan mungkin di salah satu acara televisi. Selasa, aku Selasa, dia Senin ya. Oh aku Selasa. Oh Dokter berarti mau aku ketemu dok atau gimana dok? Enggak, Apa ah. udah nggak mau ketemu? males ngapain. Oh jadi dia datang ke rumpi-rumpian. Besok. Oh Dokter Selasanya. Tapi justru malah enakan dokter Selasanya setelahnya, jadi bisa dengerin dia ngomong apa dulu. oh iya iya. Nanti catat aja poinnya, nanti dokter langsung live ngomong kayak gitu. Apa yang Langsung diomongin. ditanggepin dok. Jadi kalau Dibantah. Nah, Bagus sih gimana dia mungkin duluan. dok? Apa untuk dia Mau ketemu tanggapan? lagi nggak sih dok? Atau memang udahlah? Nggak usah. Aku sih pengen bodo amat sih ya, udah diserahkan ke kepolisian ya sudah. Dan sebenarnya ini aku apa ya, kayak udah menutup pintu damai sih, karena udah terlalu menyakitkan gitu loh. Itu udah nggak ada damai dok ya. Nggak ada, aku udah nggak mau damai. Ya oke, mungkin terakhir harapannya dok apa yang mau Kasusnya. disampaikan terakhir? Harapannya aku akan menuntut keadilan seadil-adilnya, karena there is no justice in the world unless we make it. Jadi saya akan mencari keadilan yang seadil-adilnya. Dia menyebarkan video, saya pasti akan laporkan ke pihak yang berwajib gitu loh. Oke. Oh dia ini ya berarti Fokus. itu aku nggak mau loh itu di videonya